Setengah jam kemudian, Tang San yang telah memulihkan kekuatan mentalnya, membuka matanya lagi. Tang San berdiri, mendatangi gadis-gadis merah dan bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah belajar meditasi? Hong Yi jelas adalah kakak perempuan tertua di antara 18 gadis, dia sedikit mengangguk dan berkata, aku mempelajarinya, itu diajarkan oleh klan sebelumnya, karena kita semua membangkitkan garis keturunan, mengatakan bahwa jika meditasi dapat meningkatkan garis keturunan, kita akan menjadi bawahan. Itu mungkin, tapi kemudian konsentrasi darah kita terlalu lemah, jadi, ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan mata merah. Tang San mengangguk dan berkata, bagus jika sudah pernah belajar. Mulai hari ini dan seterusnya, selain makan dan tidur, cobalah bermeditasi dalam jarak 3 meter dari lingkaran yang aku gambar setiap hari. Ini adalah hal pertama yang aku atur untukmu. Ini adalah misi, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak dapat memasuki lingkaran ini, dan kamu tidak dapat menghancurkan apapun di dalamnya. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Gadis-gadis bernama merah mengangguk satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Zhang Haoxuan menoleh untuk melihat Tang San, mengangkat alisnya sedikit dan berkata, lingkaran sihirmu dipasang di sini, bagaimana jika ada monster yang datang? Mereka tidak bisa menghentikan monster itu. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, monster beast tidak akan datang. Lingkaran sihirku ini memiliki efek mengusir monster beast. Petik 2. Kayu emas adalah cabang dari pohon emas, memiliki vitalitas yang sangat kuat, dan memiliki efek tidak menolak pada kilau liar apapun, dan penggunaan lingkaran sihir Tang San juga memperbesar efek ini. Karena itu tidak akan mengarah pada kedatangan alam liar. Apa tujuan mengukir lingkaran sihir ini? Kata Zhang Haoxuan. Tang San berkata, tanam pohon. Aku pikir itu bisa berakar dan bertunas paling lama dalam sebulan. Zhang Haoxuan terkejut, apakah kamu akan menanam kayu emas ini? Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, bukankah benda ini tidak berguna? Tang San tersenyum dan berkata, itu karena monster tidak memahami efek magisnya. Aku percaya bahwa ras roh harus memahaminya tetapi itu hanya dangkal. Bagian paling kuat dari kayu emas itu sendiri adalah vitalitas yang menyatu. Saat tumbuh, ia akan menyerap banyak energi spiritual dari surga dan bumi dan kemudian mengubahnya menjadi vitalitas. Gadis-gadis ini akan mendapatkan tingkat vitalitas tertentu dengan berkultivasi di sekitarnya, yang baik bagi mereka untuk merangsang darah mereka. Mata Zhang Haoxuan berbinar dan berkata, bagaimana dengan kita? Apakah tidak apa-apa? Tang San mengangguk dan berkata, belum, karena belum tumbuh. Tetapi jika tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, kekuatan hidup yang dikandungnya dapat memberi makan bentuk kehidupan yang lebih kuat, dan itu juga akan bermanfaat bagi kita. Petik 2. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, peran lingkaran sihirmu adalah untuk mempercepat pertumbuhannya. Ya, lingkaran pengumpul roh memiliki fungsi memadatkan energi spiritual langit dan bumi. Jika kayu emas ini dimasukkan ke dalam tanah, ia juga akan tumbuh, tetapi mungkin perlu ribuan tahun untuk tumbuh perlahan. Fungsi dari susunan pengumpulan roh adalah menggunakannya sebagai inti untuk mempercepat penyerapan aura langit dan bumi, sehingga sangat mendorong pertumbuhannya, membuatnya berakar dan bertunas sesegera mungkin, dan menyerap lebih banyak aura langit dan bumi. Tingkat pertumbuhannya akan terus meningkat, membentuk lingkaran yang baik. Zhang Haoxuan bertanya, kalau begitu, secara teoritis, apakah lingkaran sihirmu memiliki pelajaran untuk semua harta surga dan bumi? Petik 2. Tang San berkata, ya, hanya saja sebagian besar harta surga dan bumi akan terungkap dengan jelas selama proses pertumbuhan, dan mudah untuk menarik masalah yang tidak perlu, kecuali jika ada keberadaan yang sangat kuat untuk melindungi mereka. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, aku mengerti. Bisakah lingkaran sihir ini dijual ke organisasi? Jual. Tang San tertegun sejenak. Zhang Haoxuan berkata, kamu bukannya tidak dapat meminta apa-apa, kamu dapat memintanya. Selain itu, nilainya dapat membuat organisasi lebih masuk akal. Aku akan menutupinya untukmu. Dia tidak pernah melaporkan situasi nyata Tang San untuk banyak orang. Itu untuk memungkinkan Tang San tumbuh lebih baik. Tetapi tingkat pertumbuhan muridnya selalu melampaui harapannya. Tang San mengangguk dan berkata, oke, aku akan menyesuaikannya, aku akan menggambarnya kembali untukmu, dan kemudian aku akan mengajarimu cara menggambar lingkaran sihir ini. Petik 2. Melihat bahwa dia setuju dengan sangat gembira, Zhang Haoxuan tiba-tiba menunjukkan senyuman, menepuk pundaknya, dan berkata, sepertinya aku semakin bisa melihat masa depan. Petik 2. Pasti akan ada masa depan. Tang San balas tersenyum. Gadis-gadis rubah merah itu sangat patuh, dan menurut pada apa yang dikatakan Tang San, mereka berlatih di sekitar pinggiran formasi pengumpulan roh. Kayu emas saat ini baru saja mulai menyerap energi spiritual surga dan bumi, dan masih tidak memiliki vitalitas, tetapi energi spiritual surga dan bumi yang dikumpulkan dalam susunan pengumpulan roh juga akan melewati mereka. Aura langit dan bumi ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kayu emas. Pada awalnya, tingkat pertumbuhannya paling lambat, tetapi juga paling cocok untuk gadis-gadis rubah merah yang hanya memiliki garis keturunan tingkat pertama hingga tingkat kedua untuk menyerap dan menstabilkan kekuatan garis keturunan mereka. Tang San mengamati mereka bermeditasi sebentar, gadis-gadis muda ini berpikiran sederhana, dan tidak sulit untuk memasuki keadaan meditasi. Zhang Haoxuan memutuskan untuk tinggal dan berjaga di sini selama beberapa waktu, dia juga ingin mengamati formasi pengumpul roh lebih dekat. Dia meminta Tang San untuk kembali dulu, dan kembali menggambar formasi. Mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Haoxuan, Tang San kembali ke Akademi Penebusan sendirian. Menggambar arai sangat sederhana, di malam hari dia sudah menyelesaikan arai. Namun,
Hari ini dia tidak akan lulus, Zhang Haoxuan membiarkannya lewat dalam waktu 3 hari. Dia akan kembali ke Kerichol Lege untuk berlatih di malam hari. Kekuatan spiritualnya secara bertahap berkembang menuju kesempurnaan di bawah tingkat dewa. Karena dia masih harus menunggu pasangannya, kekuatan darahnya tidak dapat ditingkatkan untuk sementara waktu. Dia bermaksud untuk terus memoles kekuatan spiritualnya dan menumbuhkan kesadaran spiritualnya. Keluar, Tang San hendak meninggalkan akademi, ketika dia bertemu Wu Bingji. Wu Bingji tertegun sejenak, lalu menghalangi jalannya. Kakak laki-laki, Tang San menyambutnya dengan senyuman. Sangat sulit untuk melihatmu. Para guru hampir lupa bahwa kamu masih seorang siswa. Kenapa kamu tidak pergi ke kelas sekarang? Wu Bingji bertanya dengan marah. Tang San menggaruk kepalanya dan berkata, guru wali kota telah mengajarku sendiri baru-baru ini, dan aku akan bekerja di Karichol Lege pada siang hari, jadi aku tidak punya banyak waktu di akademi kami. Petik 2. Wu Bingji berkata, terima kasih untuk buah siang, wali kota telah memberi tahu kami. Efek buah siang sangat baik, kekuatan mentalku jelas meningkat dan sudah mulai mencair. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, itu keuntungan semua orang, bukan aku. Bagaimana kabar kakak laki-laki itu baru-baru ini? Mendengar dia menyebutkan kultivasi, mata Wu Bingji tiba-tiba menyala, dan berkata, ini sangat bagus. Dengan peningkatan kekuatan spiritualku, jauh lebih mudah bagiku untuk mengontrol elemen es. Sekarang aku pada dasarnya dapat memadatkan jarum es dengan instan, dan akselerasi kedua hampir sama. Apakah kamu punya sesuatu yang baru untuk diajarkan kepadaku? Tang San diam-diam tertawa, dia tahu bahwa inilah tujuan sebenarnya Wu Bingji untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan sudah menyapanya karena tidak datang ke kelas. Tang San berkata, jarum es dan akselerasi sekunder telah dipraktikkan, maka kamu dapat berlatih beberapa teknik yang rumit. Petik 2. Apakah ada yang lebih rumit? Wu Bingji menjadi tertarik. Sejak mempelajari cara mengontrol elemen es dari Tang San, Wu Bingji jelas merasa bahwa kekuatannya meningkat dari hari ke hari, tidak hanya pada tingkat budidaya dangkal, tetapi juga dalam pemahaman dan penerapan elemen es. Sekarang Wu Bingji bertarung melawan gurunya sendiri, Guan, dan jika dia menggunakan akselerasi kedua, dia tidak akan kalah. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan mengajarimu salah satu teknik yang paling rumit. Dasar dari ini adalah jarum es, yang kedua adalah akselerasi tahap kedua, dan teknik fusi ledakan es. Jika kamu berlatih ini dengan baik, maka dasar itu tak terkalahkan pada level yang sama. Petik 2. Ajari aku. Wu Bingji hampir berseru, tetapi setelah mengatakan ini, dia bangkit lagi dengan malu. Tang San tersenyum dan berkata, tidak masalah. Namun, kamu perlu memperkuat kekuatan mentalmu. Teknik kompleks ini akan membutuhkan kekuatan mental yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kabarmu dengan mata setan ungumu? Petik 2. Sekarang anggota tim mengolah mata setan ungu, dan kemajuan Dubai adalah yang tercepat. Bagaimanapun, garis keturunan Dubai adalah yang terbaik dalam kekuatan mental. Wu Bingji juga sangat berbakat dalam kekuatan spiritual, dan sudah dikenal sebelumnya. Awalnya, kemajuannya tidak cepat, tetapi buah siang tampaknya sangat bermanfaat untuk budidaya mata iblis Ziji. Ada kemajuan baru-baru ini, aku telah mampu melepaskan kekuatan mentalku untuk menyerang. Oke, teknik yang aku ajarkan agak rumit. Aku menyebutnya, anak ibu mengejar jiwa dan menghancurkan jiwa. Baru mulai berlatih, kamu harus mulai dengan anak ibu mengejar jiwa dan menghancurkan jiwa. The Soul Pursuit of the Sun and Mother sebenarnya adalah senjata tersembunyi yang terbuat dari logam, dengan kekuatan yang luar biasa. Menggabungkan transformasi esensi es Wu Bingji, Tang San menemukan cara untuk membiarkan Wu Bingji menggunakan elemen es untuk menyelesaikannya, dan semakin kuat, semakin baik efeknya. Pertama-tama, kamu perlu memadatkan jarum es, dan bagian dalam jarum es harus disiapkan untuk akselerasi sekunder. Kamu bisa mulai dengan 2 jarum jin dan menambahkan lapisan ekstra kulit luar kedua jarum es. Tabrakan apapun akan meledak, atau meledak secara aktif, tetapi dalam proses peledakan, jarum es di dalamnya tidak dapat dihancurkan, dan jarum es harus dipromosikan. Oleh karena itu, kondensasi kulit terluar ini sangat penting. Es yang dipercepat jarum bergegas menuju musuh, menyelesaikan akselerasi kedua di udara, dan menggunakan akselerasi konstan untuk membuatnya sulit untuk dijaga. Akhirnya, ia menembus ke dalam tubuh musuh dan melepaskan teknik ledakan es. Wu Bingji tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Apakah ini, bisakah ini dilakukan oleh manusia? Kamu bisa melakukannya dengan elemen angin. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Jika aku memiliki kekuatan tingkat dewa, aku dapat mencobanya. Elemen angin terlalu bebas untuk menjaga stabilitas, tetapi es elemen jauh lebih mudah. Aku pikir kamu bisa melakukannya. Petik 2. Wu Bingji tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apa yang bisa aku lakukan. Ini hanya akselerasi sekunder dari jarum es yang telah aku kendalikan begitu lama. Apakah ini benar-benar kemampuan yang dapat dikendalikan manusia? Tang San tersenyum dan berkata, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah teknik yang rumit tanpa kesulitan. Ini jelas merupakan salah satu yang terbaik dalam teknik senjata tersembunyiku. Jadi biarkanmu melangkah selangkah demi selangkah demi selangkah. Kapan kamu akan menjadi sebuah empedu es? Dapat menampung ratusan jarum es, maka kamu adalah masalah besar. Aku akan mengajarimu cara menghaluskan cangkang ini terlebih dahulu. Kamu dapat mulai dengan hanya sejumlah kecil jarum es tanpa percepatan 2 tahap di dalamnya. Dan, secara umum, keberanian mengejar jiwa ini adalah meluncurkan 2 bersama. Karena jika musuh mengelak, tetapi hanya 1, bagaimana jika tidak disentuh atau meledak?
Jika dua, kita dapat menggunakan bintang jatuh untuk mengusir bulan atau dua naga. Teknik bermain manik memungkinkan mereka untuk bertabrakan sendiri. Tunggu, tunggu, kenapa ada Meteor Chasing the Moon dan Erlong Opera Ball lagi? Aku sedikit pusing. Wu Bingji tampak tak berdaya. Ambil perlahan, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku akan mengajarimu cara membuat SMP dulu. Kamu akan mempelajari ini dulu. Saat ini, Tang San mulai memberitahu Wu Bingji cara membuat SMP. Meskipun Wu Bingji tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa menjadi anak dan ibu ini, dia masih mendengarkan dengan sangat serius. Sebelum dia menyadarinya, dia secara bertahap memasuki keadaan pemahaman, dan pada saat dia awalnya ingin memahami prinsip pemurnian MP2S, Tang San sudah pergi. Namun, Tang San tidak meninggalkan akademi secara langsung, tetapi pergi mencari saudara-saudaranya. Tang San memang baru-baru ini kembali. Sejak aku bertemu dengan kakak laki-laki, aku mampir untuk melihat bagaimana kemajuan orang lain di gedung persik bagian dalam. Kakak senior Dubai. Tang San pergi ke kamar Dubai dulu. Hei, Xiao Tang, apakah kamu kembali? Aku tidak melihatmu lagi hari ini. Dubai membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah dia, dan dia segera datang dengan pelukan. Tang San mengikutinya ke kamar dan menutup pintu. Bagaimana kabarmu? Tang San bertanya sambil tersenyum. Dubai menari secara otentik, buah yang benar-benar luar biasa. Kekuatan spiritualku sekarang telah sepenuhnya dicairkan, dan seluruh lautan spiritual tampaknya terbentang terbuka. Baru-baru ini, kekuatan spiritual telah sangat meningkat, dan tingkat peningkatannya adalah begitu hebat setiap hari. Aku sendiri tidak dapat mempercayainya. Aku dapat merasakan bahwa garis keturunanku juga telah berubah di bawah pengaruh kekuatan spiritual yang begitu kuat, sama seperti kekuatan spiritual yang dapat menyaring kekuatan garis keturunanku, membuatnya lebih murni. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, ini adalah manfaat dari meningkatkan kekuatan spiritualmu. Apakah kamu merasa akan menembus peringkat kelima? Dubai berkata, belum, aku hanya makan satu buah siang, dan ketika aku makan yang lain, aku pikir seharusnya ada kesempatan. Petik 2. Mata Tang San berbinar, dan berkata, itu bagus, aku menantikan terobosanmu. Kamu melemparkan mata setan ungu, biarkan aku melihat kekuatan mentalmu saat ini. Petik 2. Dubai berbalik, menghadap Tang San ke samping, matanya langsung berubah ungu, dan dua sinar cahaya ungu seperti kilat keluar dari mereka. Cahaya ungu substantif menembakkan chi penuh, dan ada perasaan mengembun dan tidak menyebar, dipenuhi dengan fluktuasi mental yang kuat, membuat batas spiritual Tang San terasa seperti akan dilepaskan dengan sendirinya. Cahaya memudar, dan Dubai menoleh ke Tang San dengan gembira, bagaimana? Tang San mengacungkan jempol, bagus sekali. Dari tingkat kekuatan mental murni, itu sudah bisa dibandingkan dengan peringkat ketujuh biasa. Ketika Tianhumu berubah ke peringkat kelima, diperkirakan akan ada bonus untuk kekuatan mentalmu. Itu benar-benar layak menjadi garis keturunan teratas. Hanya basis kultivasi tingkat keempat, kekuatan spiritual dapat mencapai tingkat ketujuh. Kamu tahu, Dubai tidak dipahami oleh kesadaran Tuhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan mental sedemikian rupa harus terkait erat dengan perubahan darah Tianhu. Aku semakin percaya diri sekarang. Dan aku pikir keberuntungan terbesar yang dibawa oleh perubahan Tianhu adalah membawamu ke sisiku. Hahaha, sejak perubahan Tianhu mulai membaik, kabut dalam hati Dubai secara bertahap menghilang. Mata rubah urutan keempat telah memainkan peran besar, dan ketika mencapai urutan kelima, efeknya secara alami akan lebih besar. Tang San berkata, tidak, aku beruntung bertemu denganmu. Petik 2. Jika kamu terus berlatih dengan cara ini, mata Tianhu Dubai seharusnya memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat ke-6, tetapi ambang peringkat ke-6 hingga peringkat ke-7 jelas bukan dorongan spiritual murni yang dapat dilewati. Pada saat mata rubah Dubai dinaikkan ke peringkat ke-6, kekuatan mentalnya seharusnya akan mencapai peringkat ke-9. Sulit bagi kekuatan spiritual untuk menembus ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi sendirian, ketika kekuatan spiritual menemui hambatan, jika dia ingin terus meningkatkan mata rubah, dia hanya bisa mulai dari aspek evolusi garis keturunan. Ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Kecuali kamu dapat berburu dan membunuh rubah surgawi tingkat tinggi, adalah mungkin untuk menggunakan darahnya untuk meningkatkan garis keturunan, tetapi rubah surgawi semuanya adalah anak-anak keberuntungan, belum lagi rubah surgawi tingkat tinggi, bahkan yang tingkat rendah tidak mudah. Untuk berburu. Ini pertanyaan besar. Melihat ke belakang, aku hanya dapat melihat apakah organisasi penebusan dapat menemukan cara untuk mengumpulkan darah suku Tianhu. Tapi dia tidak akan memberitahu Dubai tentang ini sekarang. Buah siang yang dia beli kali ini diberikan ke Dubai 5. Jika dua dapat membantu Dubai menaikkan mata rubah ke peringkat kelima, tiga lainnya harus dapat membawa kekuatan mental Dubai ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu tidak jauh dari peringkat ke-6. Tang San berharap ketika dia menembus peringkat ke-7, semua transformasi Dewa Iblisnya dapat mencapai puncak peringkat ke-6, dan yang terbaik adalah menerobos bersama. Saat ini, Ling Qi Tianyan belum mencapai puncak urutan ke-6 untuk saat ini, dan masih ada peluang untuk jenis transformasi iblis lainnya. Dia siap untuk mengubah Flash Leopard. Adapun apa yang harus diubah, dia sudah lama punya ide. Transfer ruang tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada Leopard Flash, belum lagi, itu masih merupakan garis keturunan yang kuat yang dapat mengontrol kekuatan ruang. Mei Gongzi sekarang berada di peringkat ke-7. Seharusnya relatif mudah untuk melahap sedikit kekuatan garis keturunan darinya. Bagaimanapun, dia harus mengikuti Mei Gongzi untuk menyelesaikan perburuan, jadi masih ada banyak kesempatan untuk menghubunginya.
Kaisar Perak Biru juga dapat dipromosikan ke peringkat ke-7, dan kemudian beberapa dewa iblis lainnya telah berubah. Ling Qitianyan hanya perlu mencapai peringkat ke-5. Butuh waktu terlalu lama untuk menunggu peringkat ke-6. Dia perlu meningkatkan kekuatan keseluruhannya sekarang, dan dia hanya bisa meningkatkannya nanti. Seharusnya ada kesempatan untuk mencapai tingkat ke-6 pada perubahan waktu Guli, dan begitu juga perubahan Jinpeng. Ketika Guli dan Cheng Zicheng sama-sama menembus ke tingkat 6, Tang San dapat bersiap untuk mulai menerobos. Di antara 6 transformasi dewa iblisnya, intinya adalah mata badak, dan yang memiliki tingkat garis keturunan terendah adalah transformasi macan tutul kilat. Di masa depan, Flash Leopard akan digantikan oleh Merak, dan klan monster Merak adalah garis keturunan teratas. Adapun perubahan harimau angin, tidak akan diganti untuk saat ini, lagi pula ini untuk menutupi identitas. Ketika 3 dari 6 transformasi dewa iblisnya mencapai tingkat yang dia bisa tembus ke peringkat ke-7, 2 di peringkat ke-6, dan 1 di peringkat ke-5, dia akan menerobos ke peringkat ke-7 secara keseluruhan. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke Dubai, Tang San pergi untuk melihat Guli dan Cheng Zicheng berturut-turut. Yang sangat mengejutkan, Cheng Zicheng telah menembus ke peringkat ke-6, dan kekuatan transformasi Jinpeng telah meningkat pesat. Guli tidak jauh dari urutan ke-6. Di bawah tindakan Buah Xiang, kecepatan peningkatan kekuatan spiritual telah sangat dipercepat, dan pemahamannya tentang perubahan waktu menjadi lebih mendalam. Saat Dubai dapat menembus ke peringkat 5, Guli juga berpeluang menembus peringkat 6. Setelah mengunjungi saudara dan saudari masing-masing, Tang San kembali ke Akademi Carry pada malam hari, dan memasuki toko akademi dengan mudah, terus berlatih. 2 hari kemudian, Tang San datang ke kolam air di pegunungan Carry lagi, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dari kejauhan, dia bisa merasakan perubahan energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual lembut surga dan bumi tampaknya ada di mana-mana, tetapi perlahan-lahan menyatu ke satu arah. Di sebelah kolam air, gadis-gadis bernama merah duduk di sekitar lingkaran sihir dan bermeditasi, dan Zhang Haoxuan juga bermeditasi. Kayu emas yang dimasukkan ke dalam arai pengumpulan roh tampaknya tidak berubah, tetapi samar-samar, dapat dirasakan bahwa nafas kehidupan keluar. Tang San memiliki kemampuan Kaisar Perak Biru saat ini, dan persepsinya tentang aspek ini adalah yang paling jelas. Melarikan diri dari vitalitas berarti bahwa kayu emas telah menumbuhkan beberapa akar. Efek dari susunan pengumpul rohnya cukup bagus. Tentu saja, ini karena ki spiritual surga dan bumi sangat kaya di benua peri itu sendiri, dan ki spiritual surga dan bumi di pegunungan Carry bahkan lebih berlimpah. Dan memiliki akar, meski hanya sedikit, setara dengan membangkitkan kayu emas, yang memiliki manfaat tak terukur untuk pertumbuhannya di masa depan. Zhang Haoxuan membuka matanya dan menatap Tang San dengan tatapan yang agak aneh. Guru, Tang San bergegas ke sisinya dan memberi hormat dengan hormat. Luas dan dalam, sangat luas dan dalam. Seru Zhang Haoxuan. Selama 2 hari terakhir, dia telah mengamati bagaimana arai pengumpulan roh bekerja, dan semakin dia melihatnya, semakin dia terobsesi. Lingkaran sihir ini saling bertautan, berkomunikasi dengan langit dan bumi sendiri, dan menarik energi spiritual surga dan bumi untuk berkumpul langsung ke dalam kayu emas. Dalam beberapa hari terakhir, kecepatan aura langit dan bumi mengembun jauh lebih cepat, dan dia juga bisa merasakan perubahan pada kayu emas. Kayu emas digunakan sebagai mata formasi, dan evolusinya akan membuat efek susunan pengumpul lebih baik. Efek susunan pengumpul akan lebih baik, dan itu akan mendorong pertumbuhannya. Ini hanya kecocokan yang luar biasa. Tang San menyerahkan susunan yang ditarik ke Zhang Haoxuan. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apakah aku harus memintamu untuk formasi ini. Karena aku pikir sulit bagi organisasi untuk memiliki sesuatu untuk menggantikanmu. Zhang Haoxuan tersenyum pahit. Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak berencana untuk meminta apapun. Petik 2. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Formasi sihir ini terlalu berharga. Aku dapat yakin bahwa bahkan pengadilan leluhur mungkin tidak memiliki formasi yang begitu halus. Apa yang ingin kamu ubah? Tang San berkata, jika aku harus mengubahnya, aku ingin darah klan rubah langit tingkat tinggi untuk kakak senior Dubai. Berdasarkan kekuatan darah kakak senior Dubai, tingkat ke-6 kemungkinan akan menjadi titik akhir. Itu bisa menjadi kekuatan tingkat darah yang lebih tinggi. Zhang Haoxuan tertegun sejenak dan bertanya, kamu menginginkannya untuk Dubai. Lalu kamu, petik 2. Tang San berkata sambil tersenyum, bukannya kamu tahu, jika dia telah meningkat, maka aku akan mengikuti. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, darah klan Tianhu jelas merupakan keberadaan teratas di seluruh klan monster, ini hampir tidak mungkin diperoleh. Ada beberapa orang di klan Tianhu, dan mereka lebih mementingkan garis keturunan mereka sendiri daripada yang dapat kamu bayangkan. Tang San berkata, jangan khawatir, itu akan memakan waktu cukup lama bagi kakak senior Dubai untuk mencapai peringkat ke-6. Katakan saja pada organisasi ini terlebih dahulu. Jika kamu memiliki kesempatan, cobalah. Zhang Haoxuan berkata, oke. Aku akan mencobanya nanti. Kamu dapat menjelaskan lingkaran sihir kepadaku, dan kemudian aku tidak akan kembali selama waktu ini. Ada model lingkaran sihir dan diagram. Aku di sini untuk mencoba mempelajari lingkaran pengumpul roh. Omong-omong, aku akan membantumu melihat hutan emas ini. Gadis-gadis kecil ini sangat patuh. Selain makan dan tidur, mereka benar-benar bermeditasi sepanjang waktu. Aku harap hutan emas ini dapat memang membantu mereka berkembang, dan mereka dapat menjadi bantuanmu di masa depan. Petik 2. Tang San berpikir dalam hati, jika dia benar-benar mengolahnya nanti, hasil akhirnya hanya bisa dikirim ke Mei Gongxi.
Jika tidak, biarkan dia melihat bahwa dia memiliki begitu banyak gadis di sisinya. Yang termasuk dalam klan rubah, maka dia pada dasarnya dapat menyatakan kegagalannya dalam mengejar istrinya. Sementara itu, setelah berpikir dengan hati-hati, dia juga memakan buah si yang kedua. Efeknya tidak sebagus yang pertama, tetapi juga semakin mendorong kekuatan spiritualnya ke kesempurnaan. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin baik efek nutrisi pada kesadaran. Ini yang paling dia butuhkan. Dalam sekejap mata, 2 minggu lagi telah berlalu. Malam ini, Tang San yang telah menyelesaikan tugas pembersihan sehari, akan kembali berteman dengan Lao Mao. Aku melihat Mei Gongzi berjalan keluar dari arah gedung pengajaran utama. Frekuensi melihatnya relatif normal baru-baru ini, dan aku selalu melihatnya sekali dalam 2 atau 3 hari, tetapi Mei Gongzi tidak pernah berbicara dengannya lagi, dan tidak pernah mencarinya, seolah-olah dia sedang memperlakukan orang asing. Tang San tidak merasa tidak nyaman tentang ini, dia mengerti bahwa ini karena Mei Gongzi tidak ingin dekat dengannya, agar tidak menimbulkan masalah baginya. Ingin dia tumbuh dengan tenang. Dan saat dia melihat Mei Gongzi hari ini, dia menemukan bahwa Mei Gongzi sedang memegang secangkir teh susu di tangannya. Apakah kamu akhirnya akan melanjutkan? Tang San diam-diam menyingkirkan sapunya, mempercepat langkahnya, dan kembali ke gubuk pekerja sekolah. Mei Gongzi berjalan keluar dari Akademi Kerry dengan teh susu, berdiri di samping di luar gerbang, diam-diam meminum teh susu di tangannya, dan melihat sekeliling dengan sengaja atau tidak sengaja. Hampir 20 hari telah berlalu sejak kejadian terakhir. Demon King Kong Bear yang dia bunuh adalah putra tertua dari King Kong Bear Demon King saat ini. Raja Iblis Beruang King Kong sangat marah setelah mengetahuinya, dan itu benar-benar beberapa hari sejak dia kembali ke kota Kerry, mencari pembunuhnya di mana-mana. Luka pada putra sulung Raja Iblis Beruang King Kong itu terlihat disebabkan oleh cakar harimau. Dengan kekuatan pertahanan King Kong Bear Demon, tidak banyak monster harimau yang bisa menembus pertahanan perisai King Kong. Di belakang putra tertua Raja Iblis Beruang King Kong, ada luka yang dibuka oleh senjata satu demi satu, meracuni organ dalam, yang merupakan luka fatal lainnya. Monster beruang King Kong rupanya diserang secara mengejutkan. Putra Raja Iblis Beruang King Kong terbunuh di rumah, yang mengejutkan dan membuat marah para bangsawan di seluruh kota Kerry. Selama beberapa hari terakhir, telah terjadi pencarian di kota Kerry. Para bangsawan monster harimau didorong ke garis depan. Meskipun tidak ada cabang yang kuat di kota Kerry, garis keturunan iblis harimau adalah klan teratas di antara seluruh klan monster. Harimau adalah raja binatang buas, yang tidak pernah berubah. Kejadian ini bahkan membuat khawatir garis keturunan Jinhu, kepala klan iblis harimau di kota utama, dan garis keturunan Jinhu memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Di hasil lain, tentu saja, tidak ada petunjuk. Maju, hutan di sebelah kanan. Pada saat ini, sebuah suara kecil datang dari telinga Mei Gongzi. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia mengambil teh susu dan meninggalkan hutan saat dia berkata. Di hutan, Ashura berpakaian hitam berdiri di sana, mengawasinya diam-diam. Benar-benar datang. Ada sedikit rasa ingin tahu di hati Mei Gongzi. Bagaimana dia melihat dirinya menunggu di sana dengan teh susu? Atau apakah dia datang setiap malam? Pergi ke restoranmu dan bicara. Mari kita berpisah. Ashura tidak bertanya apa-apa, berbalik dan melemparkan Leopard Flash dan dengan cepat menghilang. Mei Gongzi melihat punggung Ashura yang pergi, berhenti sejenak, lalu kembali ke jalan utama dan berjalan pergi dengan cepat. Ketika dia datang ke pintu hotel di sebelah Kerry Plaza, Ashura berjalan keluar dari sudut gelap. Ashura tidak berbicara, dan mengikutinya ke restoran bersama. Keduanya berjalan ke kamar pribadi terakhir kali dan menutup pintu. Kamu mengikutiku. Mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi tajam. Kamu tidak pernah percaya padaku. Ashura bertanya balik. Saling memandang, Mei Gongzi sedikit mengernyit. Dilihat dari tindakan Ashura di masa lalu beberapa kali, Ashura memang telah membantunya, tapi apa tujuan membantunya dengan orang asing seperti itu? Jika dia bukan manusia, Mei Gongzi akan melakukan sesuatu padanya sejak lama. Setelah itu dia menemukan rahasianya terakhir kali. Sura berkata, aksi apa kali ini? Petik 2. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, menekan keraguan di dalam hatinya, dan berkata, tugasnya adalah untuk membunuh klan Serigala Angin, puncak peringkat ke-9. Dapat dipastikan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di klan Serigala Angin. Klan Serigala Angin. Mendengar nama ini, Ashura sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah kontak pertamanya dengan para jenderal yang baik. Untuk klan Serigala Angin, dia penuh dengan kebencian. Ibu kandungnya di dunia ini meninggal di tangan klan Serigala Angin. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Klan Serigala Angin adalah pendeta dari kota Serigala Angin, tempat dia akan pergi cepat atau lambat, dan ada dalam daftar yang harus dibunuhnya. Apakah ada petanya? Tanya Ashura. Ya, Mei Gongzi itu mengeluarkan gulungan peta kulit dan menyebarkannya di atas meja. Rumah leluhur klan Serigala Angin ada di dekat sini. Kecuali Penatua Agung di Istana Leluhur, klan Serigala Angin tidak memiliki pembangkit tenaga tingkat dewa lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat sering bentrok dan tetapkan tujuan mereka. Untuk klan Serigala Angin, tidak mudah untuk mengungkapkan identitasmu. Ashura melihat peta. Mei Gongzi berkata, lusa adalah upacara pengorbanan tahunan klan Serigala Angin. Klan ini secara khusus menggunakan budak manusia kita untuk menyembah leluhur mereka. Upacara akan diadakan di altar di belakang rumah leluhur mereka. Patriark dan banyak lagi pemimpin klan Serigala Angin akan berpartisipasi. Pada saat itu adalah waktu ketika ada orang-orang paling kuat di rumah leluhur klan Serigala Angin. Namun, menurut kebiasaan klan Serigala Angin, akan ada karnaval perayaan setelahnya.
Aku ingin bertindak di malam hari, setelah karnaval klan Serigala Angin. Ashura melihat peta, mengangguk, dan berkata, itu ide yang bagus. Ini adalah waktu ketika klan Serigala Angin paling santai, dan banyak orang kuat telah berkumpul. Apakah kamu yakin? Mei Gongzi berkata, aku pandai mengintai, dan tidak mudah ditemukan. Aku akan mencari peluang yang tepat, dan ketika aku mengenainya, aku akan segera melarikan diri. Hanya itu, mulut Ashura berkedut. Kalau tidak, Mei Gongzi menatapnya. Dia benar-benar melakukan ini terakhir kali, dan itu memang berhasil. Tentu saja, ada kontrol tambahan Ashura, tetapi dia tidak mengetahuinya saat itu, dan dia yakin akan berhasil. Ashura berkata, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membunuh hal semacam ini adalah kata rahasia. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, itu tidak dapat ditemukan oleh pihak lain setelah selesai. Seperti terakhir kali kamu menyerang Raja Beruang King Kong, biarkan dia mengaum. Jika kita memiliki masalah nanti, jika tidak, kita dapat menyelesaikan pembunuhan tanpa menyadarinya. Jika kita dengan tenang menghancurkan semua jejak dan kemudian melarikan diri, akan lebih sulit untuk memberikan petunjuk kepada pihak lain. Sudut mulut Ashura berkedut, tentu saja, dia masih gadis kecil. Petik 2. Apa katamu? Mei Gongzi langsung mengangkat alisnya dan matanya yang indah melebar. Ahem? Tidak ada, maksudku, aku punya cara yang lebih baik, apakah kamu ingin mendengarkannya? Ashura buru-buru berkata, kamu bilang. Mei Gongzi berkata dengan ringan. Sura berkata, selalu ada makanan dan minuman di jamuan makan. Kita bisa mengambil makanan dan minuman mereka dari tangan mereka. Jika kita membiarkan mereka tertidur setelah makan dan minum, bukankah akan mudah untuk bertindak lagi? Maksudmu meracuni? Mei Gongzi tertegun sejenak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan garis keturunan monster yang kuat itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap racun, dan sulit untuk diracuni. Itu racun biasa, yang kita pakai, tidak biasa, kata Ashura dengan tenang. Entah kenapa, tetapi setelah mendengar kata-katanya, Mei Gongzi tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Apa yang tidak biasa? Mei Gongzi bertanya. Sura berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu berhasil kali ini, maka kamu akan mempercayaiku di masa depan dan tidak selalu waspada terhadapku. Bagaimana? Ini juga namaku. Apa maksudmu dengan bertaruh? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Memilih nama berarti semua orang melakukan hal buruk bersama-sama, dan aku mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang buruk, bahkan jika kamu terikat pada kereta, kamu setara dengan meraih peganganku. Petik 2. Aku tidak melakukan hal buruk. Mei Gongzi berkata dengan dingin. Yah, tidak ada yang buruk. Tapi kami selalu mitra yang bertindak bersama. Kita perlu saling percaya. Kamu memperlakukanku seolah-olah kamu ingin memenangkan kepercayaan denganku. Sura sedikit tidak berdaya, dia bisa merasakan kewaspadaan dari Mei Gongzi ke arahnya. Ini tidak sebagus memiliki tubuh aslinya di depannya. Ketika Mei Gongzi menghadapi Tang San, dia agak santai. Lalu bagaimana kamu berencana untuk bertindak secara khusus? Mei Gongzi bertanya. Sura berkata, masukkan racun ke dalam anggur. Anggur memiliki rasa yang kuat, dan mudah untuk menutupi rasa racunnya. Di sekolah menengah ini, orang menambahkan bahan pelepasan lambat, sehingga serigala angin dapat berkonsentrasi pada serangan setelah minum banyak, dan efeknya tahan lama. Kamu tidak dapat menggunakan racun yang mematikan secara langsung. Racun semacam itu mudah dikeluarkan setelah masuk ke dalam tubuh. Aku akan menggunakan beberapa obat yang membuat klan Serigala Angin mengantuk. Setelah klan Serigala Angin semua mengantuk, kita akan bertindak lagi. Pada saat itu, bunuh siapapun yang ingin kamu bunuh. Mei Gongzi menatapnya dengan mata berkobar, kalau begitu coba metodemu. Sura berkata, jika kali ini berhasil, kamu bisa kurang defensif tentangku di masa depan. Aku akan membuktikan kepadamu dengan tindakan bahwa aku adalah mitra yang dapat diandalkan. Iya, Mei Gongzi menjawab dengan lemah. Ashura berkata, aku akan pergi dulu, kembali dan merencanakan secara detail, pinjamkan aku peta dulu. Kami akan bertemu di sini pada sore hari lusa. Kami akan memulai operasi sebelum malam tiba. Baik, Ashura menyingkirkan peta dan pergi dengan cepat. Mei Gongzi duduk di ruangan untuk sementara waktu, mengingat proses berkomunikasi dengan orang misterius ini. Baginya, Ashura telah menjadi semakin misterius sekarang. Dia memiliki berbagai kemampuan garis keturunan transformasi Dewa Iblis, dan masing-masing dapat digunakan dengan mudah. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui kekuatan spesifik Ashura, karena dia tidak pernah berjuang dengan seluruh kekuatannya, tapi itu membuatnya merasa sedikit berbahaya. Lebih penting lagi, Divine Suge Crossbow yang diberikan Ashura sebelumnya sangat berguna. Lingkaran sihir yang terukir di Divine Suge Crossbow sangat rumit. Dia mencoba menyalinnya, tetapi gagal. Tanpa Divine Suge Crossbow, dia tidak mungkin membunuh King Kong Bear Demon terakhir kali. Dan hari ini dia berkata bahwa dia bisa membuat racun, jadi apa yang dia tidak bisa? Dari nada suara Ashura yang agak tak berdaya, aku bisa merasakan bahwa dia tampaknya benar-benar polos terhadap dirinya sendiri. Dan aku juga tahu beberapa hal aku sendiri. Apakah itu dikirim oleh puncak organisasi penebusan? Sebagai manusia, hanya ini yang bisa menjelaskan dengan jelas. Tetapi dia tidak mengakui bahwa dia adalah anggota organisasi penebusan, yang sangat aneh. Mei Gongzi berpikir, apapun yang terjadi, jika Ashura benar-benar bisa menjadi penolongnya yang baik, maka akan lebih mudah untuk menjalankan rencananya. Baru-baru ini, tingkat kultivasinya juga mengalami kemacetan. Setelah menembus langkah ketujuh dan menyelesaikan perubahan kualitatif, wilayahnya mulai terpengaruh oleh batasan konsentrasi garis keturunan, yang jelas tidak secepat kultivasi sebelumnya. Ini masih terjadi ketika dia mendapat banyak dukungan dari surga, bakat, dan bumi.
Setelah meninggalkan restoran kecil, dia langsung pergi ke toko teh susu di Kerry Plaza. Pada saat ini, tidak banyak pelanggan di toko teh susu, dan Su Qin sedang sibuk. Bu, melihatnya, mata Mei Gongzi tiba-tiba melembut, dan dia berteriak dengan sentuhan kesedihan. Kembalilah, cepat masuk. Su Qin memberi isyarat padanya. Mei Gongzi berjalan ke toko dari samping dan mengambil secangkir teh susu untuk diminum, tetapi Su Qin mengambilnya, minum teh susu lebih sedikit. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Di depan ibunya, Mei Gongzi terlihat sangat berkelakuan baik, di mana ada bau pembunuh malam. Di mana Xiaoling? Apa dia sudah istirahat? Tanya Mei Gongzi. Ya, aku tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi aku membiarkannya beristirahat, kata Su Qin sambil tersenyum. Asura, sebuah cahaya melintas di mata Su Qin. Ya, Mei Gongzi mengangguk, dan membisikkan situasi sebelumnya. Su Qin menyipitkan matanya dan bertanya, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Petik 2. Mei Gongzi berkata, setidaknya sejauh ini, dia telah membantuku, dan dia juga berharap aku dapat mempercayainya. Aku telah meminta informasi orang ini kepada tingkat atas, dan belum mendapat jawaban. Terakhir kali wali kota mengatakan dia bisa dipercaya. Kata Su Qin. Ya, itu yang dikatakan wali kota, kalau tidak aku akan berurusan dengannya sejak lama. Bu, baru-baru ini kultivasiku mandek, dan kecepatan peningkatanku melambat secara signifikan. Apa yang harus aku lakukan? Mei Gongzi sedikit mengernyit. Su Qin berkata dengan lembut, ini normal. Setelah memasuki kultivasi peringkat ke-7, tidak peduli jenis garis keturunan apa, kecepatan peningkatan akan melambat. Terlebih lagi, kamu memiliki garis keturunan ganda, jadi normal untuk melambat. Apakah Wang Qing mencarimu baru-baru ini? Yah, dia telah bersamaku 2 kali dan bertanya tentang kemajuanku. Dia tampak sedikit gugup tentang pelelangan terakhir. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya. Terutama Kaisar baru. Su Qin berkata dengan sungguh-sungguh, ini kemungkinan akan menjadi krisis besar yang akan kita hadapi, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan peluang. Kamu lanjutkan dengan rencananya terlebih dahulu, kali ini aku akan membantumu melihat ini. Surah dan lihat apakah dia bisa dipercaya. Oke, Mei Gongzi mengangguk. Su Qin mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, menghela nafas pelan, dan berkata, kamu masih muda, tetapi kamu telah membawa terlalu banyak barang. Anak-anak, di dunia ini, tidak ada tempat bagi kita manusia untuk hidup, jika kami tidak berjuang keras, kami hanya bisa menjadi budak. Kamu adalah harapan seluruh umat manusia, jadi kamu hanya bisa menanggung beban berat ini. Ibu akan selalu berada di sisimu dan menjagamu. Bu, aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir tentangku, Xiao Mei sangat kuat. Mei Gongzi mengangkat kepalanya, menatap ibunya dan tersenyum. Melihat senyum putrinya, mata Su Qin menjadi sedikit merah. Ashura tidak kembali ke Akademi Kerry, tetapi berubah kembali ke Tang San di tengah jalan, dan langsung kembali ke Akademi Penebusan. Suku Serigala Angin, tempat yang menyimpan kenangan mendalam untuknya, adalah rumah leluhur suku Serigala Angin. Aku tidak tahu apakah pendeta tua di kota itu ada di rumah leluhur, jika ya, itu yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa semua emosi negatifnya terhadap klan monster awalnya berasal dari klan Serigala Angin. Sebagai pendiri Sekte Tang di kehidupan sebelumnya, selain senjata tersembunyi dan banyak keterampilan unik, Tang San pandai meracuni. Setelah datang ke dunia ini, terutama di toko-toko Kerry Cholege, Tang San memiliki wawasan tentang banyak tanaman spiritual langka dan pada dasarnya menguasai karakteristik mereka. Tumbuhan dan racun di dunia ini secara alami berbeda dari kehidupan sebelumnya, tetapi banyak prinsip yang sama. Baginya, ahli racun yang hebat, tidak mungkin lebih mudah untuk memformulasi racun. Itu bahkan lebih mudah daripada mengukir lingkaran sihir, bagaimanapun juga, ini adalah kemampuan terbaiknya. Tang San kembali ke kamarnya, dengan hati-hati mempelajari peta rumah leluhur klan Serigala Angin, lalu meninggalkan ruangan lagi dan pergi ke toko kecil Akademi Penebusan. Sekarang sudah lewat waktu makan malam, dan begitu dia memasuki pintu, Tang San melihat Mu Yunyu duduk di dalam dan mengutak-atik sesuatu. Gurumu. Tang San buru-buru menyapa sambil tersenyum. Yo, siapa ini? Bukankah ini Xiao Tang, orang sibuk kita, sudah lama sekali. Kata Mu Yunyu dengan marah. Baru-baru ini, dia benar-benar tidak banyak melihat Tang San, apalagi dia datang ke kelas. Meskipun wali kota menyambutnya, para guru masih sangat peduli dengan Tang San. Karena dia dan Wu Bingji bekerja sama, kekuatan Wu Bingji, Dubai, Cheng Zicheng, dan Guli semuanya meningkat secara signifikan, melampaui siswa lain dengan sebagian kecil. Dalam hal ini, beberapa guru sangat penasaran, dan bahkan ada yang meragukan apakah mereka guru, atau si kecil yang belum lama berada di sini adalah gurunya. Dan para siswa Akademi Penebusan juga telah berlatih, dan efeknya memang cukup bagus, terutama untuk bertahan hidup di alam liar dan pertarungan yang sebenarnya. Gurumu, aku akan membeli sesuatu. Tang San sama sekali tidak peduli dengan sikap Mu Yunyu, dan berjalan masuk sambil tersenyum. Mu Yunyu menatapnya dari atas ke bawah, dengan sedikit keraguan di matanya, dia menemukan bahwa ki dan darah Tang San berfluktuasi dengan sangat damai, merasa seperti orang biasa. Tentu saja dia bukan orang biasa, jika dia bisa memberinya perasaan seperti itu berarti dia tidak bisa melihatnya. Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang? Mu Yunyu berseru dan bertanya. Tang San berkata, tingkat ke-6. Sudut mulut Mu Yunyu berkedut, dia masih ingat bahwa Tang San hanya tingkat ke-4 ketika dia pertama kali tiba, sudah berapa lama sejak dia mencapai tingkat ke-6. Naik secepat itu, Tuan Wali Kota mengajar dengan baik. Tang San tersenyum. Kalau begitu maksudmu kami tidak pandai mengajar.
Mu Yunyu mendengus dingin. Tang San menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, "Gurumu, apakah kamu mengalami hambatan dalam kultivasimu baru-baru ini, dan sulit untuk menerobos?" Petik 2. Mu Yunyu tertegun sejenak dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Tang San berkata, "Aku merasa ki dan darahmu kuat, tetapi ada tanda-tanda stasis di pembuluh darah jantung, tampaknya serangan pada kemacetan gagal, dan kamu terluka." Petik 2. Kejutan di mata Mu Yunyu bahkan lebih kuat, dia telah berkultivasi ke peringkat ke-7 untuk waktu yang lama, dan telah mencapai puncak peringkat ke-7. Belum lama ini, dia mencoba untuk mencapai peringkat ke-8 dan gagal. Apakah dia benar-benar menderita serangan balik, atau apakah dia menstabilkan cederanya dengan bantuan beberapa guru, dan dia tidak lagi berani bertindak terlalu tergesa-gesa? Tapi, bagaimana Tang San melihatnya? Tang San berkata, "Bisakah aku memeriksa denyut nadimu?" Mu Yunyu adalah karakter yang riang, dan dia tidak peduli, dia mengulurkan tangan kanannya. Tang San meremas pergelangan tangannya dan diam-diam merasakan fluktuasi ki dan darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendesak seni surga mendalamnya untuk perlahan memasuki tubuhnya, dan melakukan penyelidikan yang lebih halus di sekitar meridiannya. Setelah beberapa saat, Tang San melepaskannya. Mu Yunyu merasa bahwa energi dari tangan Tang San terasa hangat saat disentuh setelah berjalan di sekitar tubuh, dan merasa sangat nyaman, dan bahkan perasaan sesak di dadanya jelas lega. "Terima kasih." Sikap Mu Yunyu terhadapnya jelas lebih lembut. Tang San berkata, "Gurumu, ketika kamu biasanya berkultivasi, ketika kekuatan darah mengalir, apakah kamu selalu merasa sedikit sulit ketika kamu mencapai posisi perut bagian bawah?" Mu Yunyu mengangguk dan berkata, "Aku terluka ketika aku masih muda.